Oke, waktu udah menunjukkan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan mungkin kita setelah ini akan bisa mulai program dari Sadewa yang mungkin dalam 1 jam ke depan saya dan salah satu speaker akan ngobrol-ngobrol terkait dengan parenting. Nah, mungkin sebelum saya invite untuk speaker, sebenarnya saya juga agak grogi sih untuk live pada kali ini karena dari temanya sendiri bisa dibilang cukup menarik ya. Tema yang sepertinya akan apa ya, tema ini sangat bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang, itu baik bagi yang mungkin sudah mempunyai anak ataupun yang belum, sebagai masa persiapan parenting ke depannya gitu. Jadi selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung teman-teman di IG Live Session dengan tema Contribute for the Educational Problem from NGO Perspective second series. Dan pada siang hari ini temanya adalah Positive and Responsive Parenting. Nah, tema tentang parenting ini cukup menarik untuk dibahas, terutama bagi komunitas seperti Sadewa, yang sasaran dari kegiatannya juga berkaitan dengan dunia anak. Nah, oleh karenanya pemahaman mengenai isu parenting ini juga bisa menjadi suatu bekal yang baik saat mungkin melakukan aksi maupun pemahaman secara individu di masa depan gitu. Nah, selain itu diskusi mengenai parenting pada siang hari ini juga akan ditemani oleh pakar yang luar biasa dari Child Fund Indonesia, yaitu Ibu Fitriana Herarti, Magister Psikolog. Nah, sedikit tentang Ibu Fitri, nanti sebentar lagi juga akan saya coba invite. Beliau merupakan Child Development Specialist of Child Fund International di Indonesia gitu. Nah, selama 1 jam ke depan, saya, Subahagia Randy, akan menemani teman-teman sekalian untuk berbincang-bincang seputar isu parenting, menggali informasi dan pengalaman dari Ibu Fitri gitu. Nah, jujur saya sebenarnya juga agak grogi ya karena pertama saya bukan di bidang psikolog, saya juga belum menjadi orang tua, dan tapi saya mencoba mempersiapkan literasi tentang parenting itu apa, yang akhirnya berharapnya teman-teman semua juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat di IG Live hari ini gitu. Nah, sedikit perkenalan, saya Randy, saat dulu di GUIM. Kalau mungkin teman-teman yang udah familiar tentang gerakan UI Mengajar, saya pernah menjadi pengajar GUIM Angkatan Kedua, dan juga menjadi project officer di gerakan UI Mengajar Angkatan Keempat gitu. Dan sekarang di Sadewa dengan teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin kalau nggak salah Ibu Fitri udah hadir di sini dan saya akan coba invite Ibu Fitri. Halo, selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang, Erwin ya tadi Uh, namanya. Randy Ibu. Iya. Maaf, sorry. Oke, Randy. Iya. Oh, mungkin biar lebih enak, saya manggilnya Mbak Fitri aja mungkin ya. Kayaknya kalau anak Betul. psikologi, kalau di UI waktu dulu sempat bergaul dengan teman-teman psikolog itu kalau manggil dosennya itu pakai Mbak gitu ya, nggak usah pakai Ibu kali ya, Betul. Mbak Fitri ya. Saya kan dari Unpad ya. Kalau manggil Oh, Ce, oh gitu. Akang, Mbak gitu. Jadi jarang sekali yang menyebut Bu, walaupun sudah senior ya langsung panggilnya Prof. Oh, baik, mungkin di siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja, dan Nah, tentu sekali dan lagi makasih Bang. Randy.
Gimana jadi Mbak? orang tua kan, nggak usah Gimana? grogi, nanti kan jadi orang tua, nggak usah grogi. Ya sebenarnya grogi tapi excited juga karena kan kedepannya udah pasti juga akan insya Allah akan jadi orang tua juga dan mungkin mempersiapkan dari sekarang gitu dan kayaknya juga teman-teman yang di sini yang nonton ini pasti juga siapa sih yang nggak mau Hmm, mendapatkan sebuah informasi yang akhirnya bermanfaat bagi mereka dan juga anak mereka ke depannya gitu kan ya Mbak ya. Oke, sepakat. oh iya Mbak Fitri sekarang juga hanya informasi dari Mbak Fitri kalau saat ini saya di sini jam 4 waktu Tokyo, saat Hmm. ini saya berada di Tokyo gitu. Kalau Mbak Fitri di mana lokasinya sekarang? Saya di Mama Kota Indonesia. Oh, Mama Kota berarti di Jakarta berarti ya pasti. Oke, Kalau ibu kota udah terlalu Mama Kota sekarang. nggak ibu tapi Mama Kota ya. Iya, oke. Udah berapa? Kalau di Jepang udah hampir sekitar 3,5 tahun di sini dan kebetulan sekarang lagi berkarir di sini gitu. COVID bagaimana terkontrol di sana? Kalau Pastilah. COVID di sini ya mungkin nggak kurang lebih hampir sama lah situasinya kayak di dunia lah, belum begitu baik juga. Tapi ya tetap kita waspada juga untuk kemanapun kita pergi untuk pakai masker dan tentunya jaga jarak juga gitu. Ya, Iya, semoga segera berakhir banyaknya semakin banyak orang yang divaksin ya. iya. Semoga. Semoga semua dan juga Walaupun semoga sehat-sehat juga di enggak, Indonesia ya, Mbak Fitri. ya saya juga nasibnya belum jelas nih kalau masalah vaksin. Bukan kelompok rentan. Oke, jadi oke Mbak Fitri mungkin boleh sedikit nih memperkenalkan dari untuk 1 jam ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol santai dan tektokan aja langsung dan tentunya nanti bagi teman-teman yang ada di yang lagi nonton hari ini kalau memang ada yang ingin ditanyain bisa juga langsung bertanya di kolom komentar dan nanti setelah kita ngobrol saya juga akan coba bacain dan Mbak Fitri juga bisa share pengalaman dan pandangannya gitu. Nah, Mbak Fitri mungkin sedikit boleh memperkenalkan nih komunitas Child Fund secara singkat. Mungkin profil singkat komunitas dan aktivitas apa aja sih yang lagi dilakuin sekarang gitu. Silakan, Mbak. Ya, oh ya, terima kasih Randy. Jadi saya sejak 2015 memang bekerja di Child Fund Internasional di Indonesia. Saya harus jawabnya lengkap ini karena nggak bisa ngomong Child Fund Indonesia saja, harus ada internasionalnya karena hingga saat ini kami memang masih sebagai internasional NGO atau non government organization atau kalau bahasa sininya LSM mungkin ya, tetapi dari luar gitu. Jadi izinnya kami di bawah Kementerian Sosial. Itu yang membuat ketika dalam semua konteks kegiatan kami harus menyebut sebagai Child Fund Internasional di Indonesia. Karena Child Fund Internasional juga ada di Filipina, di Sri Lanka, di India untuk yang Asia, terus kemudian di negara Amerika, benua Amerika dan Afrika itu juga ada banyak sekali, lebih dari 30 negara di mana Child Fund Internasional ada. Nah, dalam konteks di Indonesia, sejak kami ada di Indonesia sejak tahun 73. Diawali sebagai organisasi orang tua asuh. Jadi orang tua asuh itu artinya organisasi di mana kami menyalurkan dukungan dari orang tua asuh yang berada di luar negeri, kemudian disalurkan di Indonesia untuk anak-anak di yang DEV. Kita menyebutnya sebagai DEV, excluded, vulnerable atau anak yang miskin, terabaikan dan rentan gitu ya. Nah, di 5 tahun terakhir ini kami fokus kepada bagaimana pemenuhan hak anak, tetapi dalam konteks untuk menuju desa layak anak. Nah, untuk mencapai desa layak anak ini, layak anak tersebut, kami percaya bahwa elemen terpenting adalah bukan hanya kebijakan, tapi juga bagaimana menguatkan orang tua akan fungsinya. Karena kalau orang tua kuat, orang tua empower, berdaya, maka secara otomatis itu akan melindungi si anak.
Nah, program di Child Fund itu terbagi atas 3 kelompok usia, 0 sampai 5 itu usia balita. Goal besarnya, ultimate goals-nya adalah bagaimana balita yang sehat dan terlindungi. Kemudian usia 6 sampai dengan 14 tahun, ultimate goals-nya adalah bagaimana menjadi remaja yang terdidik dan percaya diri. Kemudian di atasnya 15 tahun sampai dengan 24 tahun adalah bagaimana mewujudkan generasi muda yang terlibat di masyarakatnya dan juga memiliki partisipasi aktif gitu. Jadi 3 kelompok usia tersebut, dan kebetulan saya bertanggung jawab dari 0 sampai dengan 14. Jadi dari anak usia balita sampai dengan remaja itu menjadi tanggung jawab saya untuk mendesain programnya. Dan salah satu programnya memang kita fokus kepada tadi parenting. Kalau di iklan sudah disebut juga ya, ada responsive parenting, ada positive parenting. Randy udah tahu bedanya belum? Pasti, karena itu beda loh antara ya parenting tetapi ada responsif, ada positif. Kira-kira bedanya kalau dari nama gimana? Kok ganti saya yang tanya ya? Nggak apa-apa Mbak, ini menarik sih. Tentu kita akan lebih jauh lagi pembahasan positif parenting seperti apa dan responsif parenting seperti apa. Tapi kalau bagi saya sebagai mungkin orang awam ya terkait hal-hal yang berkaitan dengan parenting, tapi mungkin dulu waktu masih kuliah sedikit banyak juga bahas atau di lingkungan gerakan UI Mengajar ataupun saat ini di Saib Dewantara juga terkait dengan anak-anak. Tentu apa ya, kunci dari responsif itu adalah bagaimana kita sebagai, mungkin saat itu ketika di gerakan UI Mengajar kita memposisikan sebagai guru, bagaimana kita bisa merespon dengan cepat gitu. Dan kalau positif ya tentu sesuai dengan maknanya, bagaimana kita selalu bersikap secara positif terkait dengan menghadapi anak gitu. Dan kurang lebih mungkin sedikit seperti itu. Dan saya juga nangkap dari apa yang tadi Mbak Fitri sampaikan, ternyata Child Fund International ini NGO yang bisa dibilang range-nya apa ya, secara skupnya memang internasional, dan tadi juga Mbak Fitri bilang ada sampai 30 negara ya. Dan apa yang disasar adalah anak-anak, tidak hanya anak-anak secara yang mungkin dari 0 tahun sampai mungkin berapa, 5 tahun atau mungkin golden age-nya, tapi juga ternyata sampai remaja juga ya. Dan itu sangat 24 sampai 24 tahun bahkan ya. Wah, itu menarik. Nah, mungkin gini, untuk pembuka dulu nih Mbak Fitri, kita sebelum kita bahas parenting lebih lanjut, lebih dalam, mungkin saya juga penasaran ingin nanya ke Mbak Fitri, bagaimana sih pandangan Mbak Fitri mengenai kondisi pendidikan di Indonesia secara umum gitu. Karena kan ini nanti juga akan berkaitan ya dengan pola pengasuhan orang tua terhadap anak juga ya Bu. Jadi bagaimana pandangan Mbak Fitri terkait pendidikan itu sendiri? ya. Jadi saya ingin membuka obrolan ini dengan membawa bahwa sebenarnya orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama anak. Jadi pertama, utama. Itu udah kuncinya di situ. Jadi mau nanti dia sekolah bertemu dengan guru atau kemudian dia les ketemu dengan guru les dan lain sebagainya, itu sebenarnya mau bagaimanapun juga adalah secondary. Yang pertama dan utama itu adalah orang tua. Dan ini benar-benar kalau bagi saya dengan situasi wabah ini membawa banyak sekali refleksi kepada orang tua untuk kembali kepada fungsinya tersebut sebagai pendidik yang pertama dan pendidik yang utama. Kan dulu pokoknya dari konteks pengalaman saya bekerja di masyarakat dari Aceh sampai dengan Papua, alhamdulillah saya sudah berkunjung semua ya. Seringkali yang kita temui ketika di masyarakat, tentu saja grassroots ya, masyarakat yang dalam apa namanya kondisi miskin dan terbelakang, berpikir sudah syukur mereka bisa mengirimkan anaknya ke PAUD misalnya, atau ke SD, SMP, itu tugasnya sebatas itu. Di luar itu adalah bagaimana perannya si guru. Jadi kalau anaknya nakal, yang dimarahi gurunya. Tapi kalau anaknya pintar, oh itu anakku, gitu kan. Beratnya, jadi kayak seperti double standar gitu kan.
Nah, dengan kalau kemudian saya membawa dalam situasi COVID ini, inilah bagaimana kita terus kemudian diingatkan Tuhan nih, untuk gimana pun juga, sekaya apapun, atau sebaliknya, semiskin apapun, peran orang tua itu kalau punya anak itu sebagai pendidik pertama dan utama. Bahwa yang lain, lembaga pendidikan itu adalah sebenarnya secondary, atau sebagai yang kedua ya. Dengan begitu, kita akan lebih nyaman, lebih enak untuk menerima beban dan tanggung jawab tersebut. Kalau itu tidak dipahami akan timbul banyak sekali terus kemudian stres, kondisi stres depresi di setahun ini, di mana harus memaksa kita mendampingin anak belajar di rumah. Nah, ketika terus kemudian kondisinya, ini tugasnya guru, kenapa jadinya sekarang di rumah harus saya juga harus sibuk dengan pekerja dan lain sebagainya. Kemudian ujung-ujungnya menguji kepada kesabaran, dan terjadilah dari survei kami banyak kekerasan terhadap anak selama masa pandemi ini, yang sebelumnya tidak terjadi, orang tua tidak pernah mukul anak, tapi karena 24 jam anak bersama orang tuanya beban pekerjaan atau bahkan mungkin ada tantangan harus berhenti kerjanya, terus kemudian harus PR-nya anak-anak banyak, apa ini gimana Bu, dan segala macamnya. Itulah terus kemudian pengelolaan emosinya tidak cukup baik, hingga akhirnya terjadilah banyak kekerasan pada anak. Itu yang kami temukan di lapangan. Oleh karena itu, ketika kita ngomongin parenting, dalam Child Fund itu saya selalu menekankan bahwa kesejahteraan mental orang tua itu yang penting. Karena dengan orang tua sejahtera mental, dia baru bisa memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya. Dia punya teori banyak seperti apapun, belajar berbagai macam pengetahuan tentang pengasuhan, tapi ketika dia tidak bisa mengelola emosinya, ilmunya tersebut hilang ketika dia lagi marah. Udah nggak mau, udah numpuk segala macam tema parenting, tetapi dia tidak mampu mengelola emosi dan perasaannya, itu semua akan berdampak kepada si anak. Sedangkan yang banyak kita temui di berbagai macam konten pengasuhan ya, hanya fokus kepada bahwa orang tua tuh harus begini, orang tua tuh harus begitu, bahwa tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, sejahteranya orang tua ini jarang yang membahas. Terus kemudian kalau terus kemudian emosi, kadang-kadang masih muncul stigma juga di masyarakat bahwa gangguan mental itu berarti gila, gitu kan, gangguan permasalahan psikologis. Sebetulnya tidak mau gangguan mental, jadi permasalahan psikologis. Ketika mereka datang ke psikiater atau ke psikolog, sudah ada beberapa stigma yang memandang bahwa oh itu lagi gila, hal-hal yang gangguan mental dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka terus kemudian enggan untuk meminta bantuan. Padahal setiap kondisi psikologis itu kan sebenarnya sama dengan fisik. Kalau fisik bisa sakit flu, secara emosional kita juga bisa bermasalah, juga bisa mengalami stres, bisa mengalami depresi, dan itulah lumrah manusia, wajar gitu kan. Jadi bagaimana kemudian kemampuan orang tua ini, kondisi orang tua menjadi sangat poin penting dalam pendidikan anak, karena kembali kuncinya adalah orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dari seorang anak, usia berapapun dia. Gitu sih. Jadi memang orang tua pun tadi kalau korelasi dengan pendidikan, kalau tadi terkesan mungkin sebelum-sebelumnya fenomena yang ada adalah anak dibawa ke sekolah lalu seakan orang tua langsung melepas ke guru gitu ya Mbak ya. Yang terkadang seharusnya kita tidak serta-merta melepasnya ke guru, tapi kita juga harus menyadari seperti tadi yang Mbak sampaikan bahwa orang tua pengasuhannya itu adalah sesuatu yang memang utama dan pertama gitu ya. Dan tentu tadi seperti Mbak juga sampaikan tadi terkait dengan emosi atau regulasi emosi orang tua itu juga penting. Saya berharapnya juga tentu ini tidak hanya peran dari orang tua si ibu ya, pasti seorang ayah pun juga harus bisa kerjasama yang benar-benar baik ya Mbak ya, dengan antara istri dan suami. Kita bisa saling menekan ekspektasi masing-masing dan bisa ini ya Mbak ya, apa ya, intinya tadi kerjasama itu yang akhirnya parenting itu bisa benar-benar terlaksana gitu. Nah kalau gitu nih Mbak, untuk sampai ke tema utama di siang hari ini tentang apa ya, positif dan responsif parenting ini sendiri, mungkin bisa nggak sedikit Mbak
eh, Fitri jabarkan, positive parenting itu seperti apa dan responsive parenting itu seperti apa sih gitu. Dan juga saya melihat bahwa tentu audiens yang ada di sini juga saya rasa sebagian besar juga anak-anak muda gitu. Mungkin masih memang di sepantaran kita lah, saya yang mungkin masih umur 25 ke atas yang memang kedepannya dalam kurun waktu yang dalam waktu dekat juga akan mungkin berkeluarga juga gitu. Nah, relate-nya ke sana juga gimana itu? Mungkin sedikit dari pandangan dari Mbak Fitri. Ya, oke. Jadi yang pertama sebenarnya nama responsif dan positif itu adalah sebuah nama program. Kenapa itu terus kemudian disebut sebagai dua nama yang berbeda tersebut? Sebenarnya konteksnya ada responsive parenting itu difokuskan keterampilan pengasuhan yang difokuskan pada orang tua yang memiliki anak usia dini. Jadi 0 sampai dengan 5 tahun. Itu fokus kepada responsif. Sama seperti yang disampaikan oleh Randy tadi, setuju bahwa kalau ngomongin responsif itu artinya kalau bahasa Indonesianya respon itu kan tanggap. Jadi bagaimana kita memampukan orang tua untuk tanggap terhadap kebutuhan dasar anak usia dini. Kenapa harus orang tua tanggap? Karena anak usia dini nggak bisa demo nuntut haknya. Gitu kan. Jadi kalau dia mengalami kekerasan, dia kan nggak mungkin bawa spanduk, jangan sakiti aku, jangan pukul aku, gitu kan. Orang-orang di sekitarnya yang harus tanggap. Atau anak usia dini nggak mungkin ketika misalnya tua sama orang tuanya minggat. Nggak ada cerita anak usia dini minggat kan. Tetapi konteks itulah yang kemudian kita harus memampukan orang tua untuk benar-benar tanggap terhadap kebutuhannya anak usia dini, termasuk terhadap kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang, untuk dapat tumbuh kembang secara optimal, supaya merespon itu. Dan juga misalnya untuk tumbuh kembang saja, kalau kita ngomongin usianya Randy dan teman-teman, kadang pernah dengar kata stunting? Pernah. Kelaparan ya? Nah, itu bukan, stunting itu adalah kondisi terhambatnya tumbuh kembang yang diidentifikasi dari tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, itu sebenarnya bukan hanya masalah bahwa si stunting ini, anak yang mengalami stunting itu anak yang pendek. Lebih dari itu, bahwa konteksnya stunting itu bisa berdampak kepada perkembangan otak, kepada organ tubuh yang lain, dan banyak lagi dampak yang dari hasil penelitian membuktikan hal tersebut. Terus kemudian, apa hubungannya sama usianya Randy? Bahwa stunting itu supaya untuk mencegah sebenarnya sudah harus dipastikan sejak usia kita belum punya anak bahkan. Terutama untuk perempuan, memastikan bahwa dia tidak anemia, tidak kekurangan darah. Dan itu adalah ketika seorang perempuan anemia, terus kemudian dia hamil, itu akan semakin memperparah kondisi anemianya. Artinya bahwa untuk mencegah supaya kita tumbuh anak kita nantinya ke depan dapat tumbuh secara optimal, tidak mengalami stunting, itu sebenarnya dimulai dari masa-masa kita belum menikah, bahkan mempersiapkan bahwa gizi kita itu makan yang seimbang, tidak mengalami hipertensi, tidak mengalami diabetes. Karena itu nanti kemudian ketika perempuan hamil, biasanya akan muncul penyerta itu yang bisa mengakibatkan kematian pada ibu saat hamil ataupun melahirkan. Pertama adalah darah tinggi, hipertensi. Jadi itu artinya apa? Dari muda kita harus waspada itu. Karena kalau kita ingin menciptakan generasi emas di masa depan. Itu ya, jadi kalau konteksnya responsif adalah tanggap terhadap kebutuhan anak usia dini. Karena anak usia dini nggak bisa demo nuntut haknya. Anak usia dini nggak bisa demo untuk menuntut dilindungi. Jadi orang-orang sekitarnya yang harus tanggap. Nah, kemudian konteksnya positive parenting adalah untuk orang tua anak usia sekolah. Fokusnya tidak lagi tanggap terhadap kebutuhannya, karena rata-rata anak usia sekolah kan nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasa ya. Jadi dia bisa komunikasi baik dengan orang tuanya. Tapi yang jadi fokus di sini adalah bagaimana menguatkan interaksi atau komunikasi antara si orang tua dan si anak. Mengapa ini penting? Karena ketika anak usia sekolah, itu kan masa-masa anak mulai mengenal dunia di luar keluarga. Teman,
pengaruh teman, terus kemudian hal-hal hedonisme misalnya terkait dengan handphone lah, internet dan segala macamnya, di mana seringkali itu di luar kontrolnya orang tua. Kemudian ketika terjadi konflik orang tua dan anak, orang tua memaksa anak untuk mengikuti maunya orang tua, anak tidak terima, kemudian anak biasanya dengan usia ini berngaca dari zaman saya aja ya. Saya waktu SD konflik sama orang tua bisa minggat loh. Apalagi Oh, anak-anak dengan konteks bahwa begitu dunia di luar keluarga itu begitu besar dan begitu menariknya. Oleh karena itu, supaya si hubungannya tetap dekat antara orang tua dan anak, perlulah terus kemudian kita memampukan mereka dengan berbagai macam keterampilan supaya interaksi orang tua dan anak tetap positif, nggak menimbulkan konflik yang kemudian mengarah misalnya ke arah narkoba, seks bebas, rokok, dan lain sebagainya. Jadi konteksnya responsif dan positif itu. Positif kalau oh. interaksi, terus kemudian kalau responsif ketanggap tadi. Kemudian yang untuk positif ini, seringkali kita itu sebagai orang tua berharap tanpa sadar menuntut diri kita untuk menjadi orang tua yang sempurna. Kemudian memiliki anak yang sempurna juga. Nilai harus tinggi, harus baik, sopan, dan lain sebagainya. Ketika kita menuntut diri kita pada kesempurnaan, kita akan selalu merasa kurang, dan kurang. Oleh karena itu, di pengasuhan positif, kita fokus pada bagaimana sih pengasuhan yang tulus. Kalau kita dengar kata tulus itu biasanya kalau misalnya saya tanya Randy, kalau dengar kata tulus, yang paling dominan apa sih dalam diri kita? Dengar kata tulus, bukan penyanyi ya, ada penyanyi namanya Tulus. Tulus Kata tulus. tentu berusaha apa ya? Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap ada rasa bahwa tidak memaksakan gitu ya. Itu perasaan. Tulus itu kuncinya di perasaan. Kalau sempurna itu kuncinya di sini bahwa saya harus begini, begitu dan sebagainya dan tidak akan pernah ada habisnya. Tapi ketika kita ngomongin ketulusan, semua apa yang kita lakukan itu didasarkan pada anak, bukan atas keinginan kita supaya kita jadi orang tua yang dikagumi oleh tetangga sekitar atau lain sebagainya. Tapi benar-benar fokusnya kepada perasaan rasakan kepada anak-anak kita. Itu sih gambaran singkat mengapa terus kemudian dalam Child Fund ada pengasuhan responsif, ada pengasuhan positif yang didasari oleh pengasuhan yang tulus, bukan pengasuhan yang sempurna. Sempurna itu nggak ada. Saya selalu bilang gitu kepada teman-teman di lapangan, orang tua di lapangan, sempurna itu nggak ada. Sempurna itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kita, bagaimana kita terus kemudian menggunakan perasaan kita untuk kepentingan terbaik anak itu yang lebih penting dibanding mengejar kesempurnaan. Gitu, Randy. Oke, berarti kalau tadi yang saya coba sedikit angkat lagi, untuk yang responsif memang kita terfokus pada responsif parenting adalah lebih merespon dengan perkembangan anak di masa-masa usia yang dari 0 tahun sampai mungkin 5 tahun ya, kurang lebih ya Mbak Fitri ya. Berarti bagi apa ya, golden age perkembangan anak saat memang penting-pentingnya bagi sepenting itu, krusial itu peran orang tua dalam merespon apa yang memang dilakukan oleh si anak ini. Dan tentunya ternyata setelah dari masa golden age tadi juga saat masa sekolah ini juga ada bentukan yang lain, yaitu namanya positive parenting ini ya Mbak Fitri ya, yang memang kita harus bisa memberikan hal-hal yang positif tentunya, dan seperti tadi juga kita tidak menekankan keinginan dari seorang tua, tapi juga ketulusan dari kita apa yang memang si anak ini mau gitu ya. Dan mungkin terima kasih kembali lagi ke teman-teman juga yang udah datang. Mungkin saya coba angkat lagi bahwa tema kali ini terkait dengan positif dan responsif parenting. Dan tentunya kalau nggak salah tadi juga ada nih pertanyaan Mbak, nanti saya akan coba angkat juga pertanyaannya. Dan saya juga tadi udah baca pertanyaan dari Abi, ini cukup bagus gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak Fitri, ketika Mbak Fitri melakukan intervensi mungkin di lingkungan komunitas selama ini, bagaimana sih sebenarnya pola
atau tipe yang seringkali diterapkan oleh orang tua di Indonesia pada umumnya gitu. Apakah ada kekeliruan terkait dengan cara atau pola pengasuhan anak yang terus terjadi dan berpengaruh nih pada perilaku anak di sekolah. Mungkin itu fenomenanya nggak hanya untuk orang tua yang udah mempunyai anak beberapa belas atau puluh tahun, tapi mungkin juga bagi fenomena orang tua yang baru-baru ini nih, yang para kaum milenial yang mungkin baru menikah dan baru punya anak, baru punya bayi juga gitu. Melihatnya seperti apa sih Mbak gitu? Karena gini juga sedikit ya Mbak. Kemarin saya sebelum membahas ini, saya tentu berusaha mempersiapkan dan saya mencoba share dengan beberapa psikolog juga gitu. Maksudnya beberapa teman atau senior saya yang memang dia ahli di dunia psikologi anak gitu. Dan ada beberapa mention tentang ada kekeliruan atau terkadang melakukan sesuatu yang parenting itu ikut-ikut yang terdahulu gitu. Misalkan dulu bilang banyak anak banyak rezeki atau apalagi ya kurang concern lah tentang parenting ini. Jadi gimana tuh Mbak Fitri tanggapannya? Ya, betul sekali bahwa gini, kita harus kembali kepada suatu konsep yang rata-rata hadir di Indonesia ini adalah bahwa anak itu kan rata-rata hasil dari suatu pernikahan ya. Nah, pernikahan itu terus kemudian seringkali dalam culture kita dipandang tuh sebagai suatu tahapan hidup. Jadi lu kecil, besar, sekolah, minimal misalnya SMA, terus kemudian menikah terus kemudian punya anak. Dah, gitu. Kemudian bagaimana mengasuh anaknya, bagian besar adalah berdasarkan ingatan bagaimana dulu kita dibesarkan. Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai masa lalu kan, karena sebenarnya kita belum jelas sebenarnya konsep kita mau punya anak itu seperti apa. Makanya itu pembelajaran itu juga yang saya peroleh di lapangan, sehingga ketika kami mengembangkan modul, kita nggak ngomongin langsung tentang praktek pengasuhan, tapi tentang konsep pernikahan dulu. Jadi ngomongin nikah. Sebenarnya nikah tujuannya apa? Salah satunya betul untuk memperbanyak keturunan, punya anak. Terus kemudian setelah punya anak, sebenarnya konsep punya anaknya itu seperti apa? Mau jadi pembentuk pengasuhan yang seperti apa? Karena kenapa ini jadi penting? Karena anak itu kalau ada dari sahabat Nabi mengatakan dari sejak dahulu yang mengatakan bahwa didiklah anak sesuai zamannya, karena dia tidak hidup di zamanmu. Artinya apa? Bahwa ketika kita memberikan pengasuhan kepada anak, kita nggak bisa hanya copy paste apa yang dulu kita peroleh, karena situasinya beda. Contoh paling sederhana, kalau dulu misalnya waktu saya kecil lah, di mana listrik itu belum merata ada di Indonesia ya, ketika habis maghrib, orang tua sudah mengatakan bahwa tidak ada yang boleh keluar rumah setelah maghrib karena di luar gelap, banyak pohon, tidak ada lampu jalan dan segala macam. Saya nurut. Ya karena menakutkan di luar. Sekarang kita bilang ke anak kita setelah maghrib kita nggak boleh keluar, mereka akan memberontak. Karena di luar rumah setelah maghrib lampu masih terang benerang, masih ada mall yang buka dan segala macam restoran juga masih buka. Itu suatu hal yang menjadi contoh sederhana bahwa bagaimana kita membesarkan anak kita sekarang nggak bisa mengaca pada masa lalu bagaimana dulu kita dibesarkan. Karena situasinya, oleh karena itu, kok Randy menghilang ya kalau di tempat saya ya? Halo Randy, tetap bisa? Oh iya Mbak Fitri masih bisa? Oke, ya sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Randy juga bisa mendengarkan saya? Bisa mendengar sampai saat ini lancar. Oke, saya lanjutkan. Nah, dengan konteks tadi bahwa kita itu tidak bisa copy paste apa yang dulu kita peroleh kepada anak-anak kita, artinya kita harus terus mengembangkan diri. Bagaimana sih memahami karakteristik anak sekarang dalam konteks dunia sekarang. Misalnya kami aja sekarang di modul terbaru tentang positive parenting, ada tentang parenting 4.0. Bagaimana sih mengasuh anak di dunia digital? Karena gimana pun juga
di saat sekarang menghentikan interaksi anak dengan handphone itu mustahil. Yang muncul malah perang dunia kedua, ketiga di rumah tiap hari. Apalagi terus kemudian ini bikin kecanduan game dan segala macam. Tapi kemudian kalau kita refleksikan lagi dari kasus-kasus yang ada kenapa anak kecanduan game, karena awalnya kita membiarkan tidak ada aturan yang mengatur bagaimana anak menggunakan gadgetnya. Kemudian atau seringkali juga misalnya kalau anak usia dini nih, kalau anak usia dini lagi rewel, orang tua lagi sibuk dikasih HP, lihat YouTube supaya bisa diem tenang. Begitu anak-anak jadi lebih fokus kepada handphonenya, butuh orang tua. Anak saya kecanduan, bla 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 segala macam, tanpa memahami bahwa itu adalah runtutan dari apa yang kita lakukan sebelumnya untuk mencoba mengontrol perilakunya anak. Jadi kalau sekarang anak sampai kecanduan games misalnya, atau terus kemudian hidupnya misalnya 100% lah berkebutuhan dengan gadget, kita harus merefleksikan diri apa yang dulu kita tanam gitu kan. Itu terus jadi sebenarnya konteks beberapa bukan kesalahan ya, kurang tepatnya pengasuhan yang ada itu adalah kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya jadi model buat anak-anak kita, jadi contoh. Misal sebagai contoh, kita pengen anak kita berakhlak dengan baik, agamanya bagus. Setiap azan, misalnya kalau dalam konteks Islam ya, azan, sholat, kamu berhentikan HP dan segala macam. Nyuruh anaknya sholat. Terus kemudian tapi dari sisi kita orang tua, kita sibuk ibu masih sibuk kerja lah, atau masih sibuk masak dan segala macamnya. Tapi kita meminta anak melakukan sesuatu tanpa kita beri contoh. Nah, itu yang seringkali jadi lubang besar bagaimana proses pengasuhan tidak bisa berjalan dengan baik. Karena orang tua cenderung hanya memberikan nasihat bahwa anak harus begini, harus begitu, tanpa ada contoh konkretnya. Misal lagi, kita minta anak kita untuk ngomong sopan, memiliki sopan santun ke orang tua. Tetapi kita ngomong ke asisten rumah tangga kita, ke pasangan kita, kasar dengan suara keras. Dari mana anak belajar sopan santun? Kalau apa yang dia lihat sehari-hari adalah misalnya suara-suara keras dalam konteks komunikasi, gitu kan. Balik sama bagaimana anak bisa belajar tepat waktu ketika kita misalnya janjian jam 5, munculnya jam 7, jam 8. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut bahwa sebagai orang tua kita merasa tugas kita memberi nasihat. Tugasnya anak nurutin. Padahal anak itu belajar bukan dari apa yang dia dengar dalam arti nasihat, tetapi dari apa yang dia lihat. Orang tua ngomong seperti apa pun yang indah-indah, tapi kalau yang dia lihat kebalikannya, yang nempel di anak itu yang kebalikannya ini. Anak orang tua ngomong yang sopan sama orang tua, tetapi kemudian orang tuanya setiap hari bertengkar, lempar piring terbang, gelas terbang antar pasangan, ke ART nggak sopan, bagaimana terus kemudian anak belajar sopan santun. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau kita pengen anak kita baik dulu. Kita pengen anak kita taat peraturan, kita taat peraturan dulu. Kita pengen anak kita rajin mandi pagi, kita mandi dulu. Jadi anak itu mencontoh hal-hal yang baik yang ada pada orang tuanya. Karena tadi nasihat itu nggak mempan buat anak. Sedangkan senjata kita itu nasihat, kalau nggak nasihat marah, nasihat marah. Anak bosan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, udah. Konflik yang tidak berujung di dalam keluarga, gitu. Jadi simpel kuncinya. Pengen anak kita seperti apa, lakukan dulu dari kita. Anak kita mau rajin belajar, walaupun kita misalnya lulusan SMP, ya kita punya semangat untuk belajar, membaca koran, atau mengeksplor dunia ini lewat Google dan sebagainya. Belajar itu nggak hanya masalah pendidikan formal ya, belajar itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Lawang anak kita memang kita males, nuntut anak kita rajin. Dia belajar dari mana rajinnya? Kan gitu toh? Simpelnya, sederhana. Jadi memang cerminan orang tua itu adalah bagaimana perilaku anak juga terbentuk ya Mbak ya. Dan tentunya untuk para
keluarga milenial nih, kita bisa sebut mungkin keluarga milenial yang mungkin baru-baru ini yang baru menikah, dan ada juga yang sudah mempunyai anak. Tentunya ketika kita di apa ya tadi seperti Mbak Fitri bilang ada namanya parenting 4.0 yang memang ada korelasi juga dengan teknologi. Tentunya kita tidak melihat itu sebagai apa ya hambatan, tapi dari situ kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin lebih baik gitu, dan tentu mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Menarik sekali Mbak Fitri. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak Fitri, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu kan juga menjadi salah satu goal dari SDGs ya, di Sustainable Development Goals gitu kan. Dan persoalan pendidikan di Indonesia itu juga sangat beragam, terutama dari sisi kualitas yang masih senjang gitu. Nah, apakah ada nih kesenjangan dari pendidikan kita yang memang kaitannya ternyata juga ada di isu parenting gitu, yang masih belum menjadi concern terutama di daerah-daerah gitu. Nah, pandangan Mbak Fitri terkait dengan pendidikan lalu parenting anak ini gimana nih keterkaitannya? Gitu. Ya, konteksnya memang bahwa kita itu sistem pendidikan kita terus berbenah. Saya harus akui itu. Sistem pendidikan kita terus berbenah, apalagi dengan terus kemudian dengan kebijakan yang ada sekarang. Kalau Randy familiar dengan konteks Indonesia, Pak Mas Menteri menggaungkan tentang Merdeka Belajar. Dari situ sebenarnya itu adalah bagi saya turning point atau titik kita berputar berbalik bahwa ayo kita ini harus berubah. Bahwa selama ini kan sistem pendidikan kita itu hanya berfokus kepada kognisinya pun hanya berdasarkan hafalan. Kalau mau ujian, zaman saya itu harus menghafalkan, bahkan ada satu mata pelajaran di mana saya ingat sekali, isinya tuh setiap kali pelajaran ini datang, saya harus menghafalkan sekian halaman, terus kemudian harus maju ke depan untuk hasil dari apa yang saya hafalkan tersebut. Itu bertahun-tahun. Dengan konteks itu, ke arah hotsnya, higher order thinking skill-nya itu nggak terasah, analisisnya nggak terasah, problem solving-nya nggak terasah bagi mereka, bahwa pembelajaran misalnya menghafalkan rumus, terus kemudian menghafalkan banyak tentang ASEAN misalnya, tentang PBB dan segala macam, itu sebatas sebagai hafalan, bukan di dalam konteks bagaimana pengetahuan tersebut sebagai sebuah dasar untuk melakukan problem solving, untuk melakukan didasari oleh analisis-analisis yang ada, dan itu yang belum dikembangkan dalam konteks pendidikan di beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah prosesnya untuk berubah sebagai turning point dengan konteks Merdeka Belajar tersebut. Bahwa anak misalnya sekarang kalau Randy ingat tidak lagi ada taknas kan, tidak lagi ada ujian nasional, tetapi lebih kepada bagaimana perilaku si anak yang dinilai, terus bagaimana dia bisa mengerjakan tugas-tugas. Jadi belajar yang berdasarkan subjek, berdasarkan proyek itu akan jauh lebih efektif untuk mengembangkan kemampuan hotsnya si anak. Hotsnya bukan yang panas-panas ya, higher order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau ngapalin itu berpikir tingkat rendah kan. Jadi bagaimana sebenarnya kalau berpikir tingkat tinggi itu mulai konteksnya dia bisa menganalisis, kemudian bisa problem solving, sampai kemudian decision making-nya juga akan terasah, dan itu yang harus dikembangkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan atas. Nah, dalam konteks parenting ini tentang HOTS ini menurut saya yang juga benar-benar harus dipahami oleh orang tua gitu loh. Bahwa lu ketika sistem pendidikannya sudah benar, lu jangan nuntut lagi untuk balik ke bawah yang hanya sebatas hafalan gitu kan. Karena misalnya dalam konteks anak PAUD saja, anak PAUD itu seharusnya dari sisi psikologis ataupun dari sisi kebijakan nggak boleh ada pendidikan calitung, memaksakan anak untuk belajar membaca, menulis, berhitung, belum waktunya. Itu nanti waktu SD. PAUD itu belajar sambil bermain. Jadi bermain yang utama, terus kemudian sambil mengenal huruf, ini A, F, B, C, 1, 2, 3, tetapi tidak ada kewajiban anak harus paham 2 tambah 2 adalah 4. Tetapi dari sisi orang tua merasa bahwa PAUD yang ngajak anak main-main saja, itu adalah PAUD yang tidak bermutu. Karena anak tidak bisa baca. Capaiannya orang tua untuk anak sekolah TK ataupun PAUD ya, itu adalah anak bisa baca, tulis, hitung.
Nah, konteks ini yang seringkali dari awal kita harus tekankan bahwa anak itu harus berkembang sesuai dengan development milestone-nya atau enggak perkembangannya. Di usia dini memang belum waktunya mereka untuk belajar untuk bisa membaca dan menulis, apalagi kemudian menghitung kali, tambah, kurang dan sebagainya. Mengenal iya, tapi tidak ke fokus itu. Nah, dari situlah bagaimana terus kemudian kita sebagai orang yang berusaha memahami parenting, menyadari konsep ini bahwa pendidikan ini sekarang sedang proses untuk menjadi lebih baik dengan adanya Merdeka Belajar, dengan mendorong anak untuk belajar berdasarkan proyek, sehingga mereka bisa mulai dari awal sampai dengan akhir untuk menganalisis dan segala macamnya. Itu yang perlu dukungan dari orang tua bahwa jangan fokus pada nilai, jangan fokus pada bahwa nilai harus ujian dan segala macamnya harus nilai-nilai yang baik. Dan begitu juga ada tantangan di gurunya. Seringkali dari sisi sistem sudah dibentuk nih, kebijakannya adalah Merdeka Belajar. Tetapi terus kemudian karena gurunya belum punya kapasitas untuk itu, yang membuat mereka terus kemudian hanya ya kembali ke bukan higher order thinking skill, tapi lower order thinking skill, cuma meminta anak untuk melakukan sesuatu tanpa memahami dalam suatu konteks, suatu project. Jadi kalau saya ngomong konsep school readiness, kesiapan sekolah, itu ada 3 elemen komponen utama. Si anak, sekolah termasuk gurunya, dan orang tua. Jadi school readiness itu nggak hanya ngomongin kesiapan si anak, kesiapan sekolah juga penting untuk memahami milestone-nya si anak, sehingga dia bisa memberikan kurikulum yang tepat, cara yang tepat untuk mengajar, dan orang tua. Untuk tidak menuntut tadi kesempurnaan anak, lulus PAUD harus bisa baca, tulis, hitung. Kalau nggak bisa berarti PAUD-nya yang jelek. Padahal sekarang sebenarnya dari sisi layanan PAUD yang saya tahu mereka sudah mulai berubah. Tidak lagi memberikan tuntutan anak untuk baca, tulis, hitung. Tapi susah, Bu. Ya, guru tutornya memang gitu. Tuntutannya orang tua itu kalau anaknya bisa baca, tulis, hitung. Bukan sekedar yang nyanyi sekedar itu. Kalau itu berarti kami jelek. Nah, dengan konteks itu kan berarti ini anaknya jadi korban karena ketidaksiapan si orang tua dan konflik dengan sekolah, karena kalau nggak diturutin nanti nggak ada yang masuk. Kalau nggak ada yang masuk, kalau konteks PAUD kan ke arah income kan, pemasukan toh. Jadi bagaimana ini carut marut, dan harus siapapun menurut saya, Randy dan siapapun yang ada di sini berbagi bagaimana sih sistem pendidikan kita itu sekarang sudah mulai beranjak ke hal-hal yang untuk mendorong terjadinya HOTS ini. Dan itu membutuhkan dukungan dari orang tua, dukungan dari sekolah termasuk gurunya, dan anaknya sendiri. Jadi sebagai sistem belajar itu tidak hanya fokus kepada anak bahwa dia harus bisa begini, tapi lingkungannya mendukung nggak dia untuk belajar, memberi kesempatan anak untuk menguji coba nggak, dan juga dari sisi orang tuanya memberikan suatu penerimaan kalau anak gagal. Gagal itu kan bukan berarti jelek kan. Gagal itu kan suatu proses bagaimana anak bisa belajar. Tapi seringkali atas nama cinta orang tua itu takut anaknya gagal. Jadi kalau sekolah nilainya jelek 6 gitu, langsung tuh bimbingan belajar dan segala macamnya. Padahal bisa saja sebenarnya kemampuan anak memang bukan di matematika misalnya, tapi di bidang lain yang nggak dinilai, tapi dipandangnya matematika yang penting, itu terus yang di-drill, yang bikin kemudian anak stres, jadi nggak males sekolah, tidak termotivasi untuk belajar. Jadi itu 3 sekolah, layanan pendidikan, anak, dan orang tua ini menjadi suatu komponen, 3 komponen utama untuk kesiapan sekolah di setiap jenjang pendidikan. Berarti memang seperti tadi Mbak sampaikan, pendidikan Indonesia pun memang sebenarnya sudah menuju ke arah yang lebih baik ya, ada improvement di situ. Dan seperti yang terkait dengan yang dicanangkan oleh ya Mas Menteri yang saat ini sedang di kepengurusan yang sekarang, yaitu tentang Merdeka Belajar, tentunya untuk orang tua, guru, dan juga anak harus ada kolaborasi dan tetap bisa beradaptasi dengan itu semua ya Mbak ya, berarti ya. Dan penting banget tadi, menarik ada belajar yang berdasarkan project gitu. Itu saya rasa memang sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk para anak-anak yang akhirnya tidak hanya penghafalan saja gitu, tapi ada critical thinking juga gitu di situ. Oke. Nah, lalu kalau
spesifik ke Child Fund International sendiri nih, Mbak Fitri. Ada apa sih biasanya tantangannya ketika melakukan intervensi, khususnya saat melakukan intervensi di Indonesia ke para orang tua. Orang tua ini pun juga rata-rata orang tua yang seperti apa sih sebenarnya, Mbak? Gitu. Mungkin bisa pandangannya Mbak Fitri. Ya. Jadi saya sebenarnya tidak mau memfokuskan kepada apa yang menjadi tantangan, tetapi kalaupun kemudian itu sebagai bahan refleksi adalah bahwa kita ini kan ngomongin perubahan perilaku, bahwa nggak ada perubahan perilaku yang instan. Itu yang harus sama-sama sadari, kita semua sadari. Nah, orang tua itu dalam proses mereka belajar untuk menjadi orang tua yang berdaya, pengasuhan positif ataupun pengasuhan responsif, seringkali mereka beranggapan bahwa ketika mereka berubah sekali, itu dampaknya langsung kelihatan. Ketika mereka tidak lagi marahin anak, anak langsung nurut. Nggak bisa seperti itu. Nah, itu pemahaman bahwa konteks ini, tantangan bahwa ini adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu butuh proses, butuh konsistensi, dan itu yang perlu selalu ditekankan. Saya selalu bilang bahwa perubahan perilaku itu bukan instan. Instan itu hanya ada mie instan, kopi instan, bubur instan, bahkan ada. Tetapi kalau kita mau berubah menjadi lebih baik, itu adalah butuh waktu dan konsistensi. Sebagai salah satu contoh, seringkali orang tua kami itu tes ketika udah tahu bahwa mereka nggak bisa melakukan kekerasan pada anak, nggak boleh nyubit anak, karena itu akan berdampak bla 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 lah. Terus kemudian dicoba nih sehari, si anaknya ini di suatu situasi ketika kok mamaku jadi diem ya, biasanya aku dicubit nggak dicubit, makin nakal dia, makin menguji anak. Terus kemudian orang tua benteng pertahanannya, aduh nggak berhasil ilmu ini, terjadilah kekerasan lagi. Padahal di suatu situasi yang sama, ketika orang tua tidak lagi melakukan kekerasan, tidak lagi cerewet lah ke anaknya, terus kemudian si anaknya menguji lagi dengan berbagai macam hal, kok anak orang tuanya jadi berubah ya, kok jadi lebih pendiam, nggak marah segala macam. Pada ada suatu titik, terus kemudian dia kembali bertanya ke orang tuanya, Mak, kok mama sekarang berubah sih? Nggak jahat lagi sama aku, nggak suka lagi marah sama aku. Terus kemudian terjadilah dialog kenapa orang tuanya berubah, bahwa karena sayang dan segala macam, kamu udah besar, dan seterusnya lah, dalam konteks keterampilan pengasuhan. Dan itu ternyata works. Ketika kemudian si anak merasakan manfaatnya. Kami sudah melakukan studi action research ya, riset aksi terhadap program pengasuhan ini, baik positif ataupun responsif, yang di mana responsnya ada orang tua dan juga si anak. Jadi si anak juga ditanya. Dan itu memang kemudian si anak mengakui bahwa butuh waktu untuk memahami, oh orang tuanya berubah ya. Oh terus sekarang saya, maaf dalam konteks NTT misalnya, biasa kan mereka itu manggil orang tua, memanggil anaknya kebun binatang, misalnya babi kau dan segala macam. Sekarang tuh kemudian si anak menyadari bahwa orang tua jadi lebih baik, jadi lebih sopan. Bahkan orang tua saya sekarang sopan ke saya, nggak pernah mukul-mukul saya lagi. Kalaupun nyuruh, dia panggil saya dulu, terus kemudian meminta tolong. Ada kata tolong, dulu nggak pernah. Hal-hal seperti itu kan, bahwa itu proses gitu. Jadi jangan, saya sudah berubah sehari, terus kemudian ternyata anaknya nggak berubah, tetap misalnya tetap menggoda iman ya, kemudian besoknya melakukan lagi kekerasan-kekerasan yang sama. Jadi itu tantangannya, bagaimana kita dalam program ini mendampingin orang tua berubah. Oleh karena itu, kelas-kelas pengasuhan dari belajar dulu, kelas pengasuhan itu cuma sebulan sekali. Kemudian sebulan sekali ternyata nggak ngefek. Perlu lebih rutin supaya membuat mendampingi mereka berubah. Sehingga akhirnya sekarang maksimal 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali. Dengan pertemuan-pertemuan tersebut itu menguatkan mereka untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Gitu sih. Jadi konteksnya adalah perubahan perilaku ini bukan hal yang instan. Semua perlu proses. Oke. Benar ya, memang merubah perilaku ataupun sesuatu yang memang sudah menjadi habit itu tidak bisa langsung ya Mbak ya, nggak hanya untuk bagaimana kita ke orang, tapi ke diri sendiri pun juga memang butuh proses, tapi memang kuncinya adalah konsisten tadi gitu.
Oke, Ya. mungkin kembali lagi ke teman-teman yang berada di sini yang lagi nonton. Kalaupun memang ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti setelah ini, saya akan coba bacakan dan kita bisa obrolin bareng-bareng di sini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari audiens yang ada di sini, nih, pertanyaan mungkin terakhir sih dari kami, saya dan kami mewakili dari Sadewa juga gitu. Mungkin sebagai komunitas yang salah satunya juga terkait dengan intervensi, yaitu di Child Fund International ini, kira-kira ada nggak tips dari Mbak Fitri nih yang perlu diperhatikan oleh Sadewa, kami Sadewa ataupun di Gerakan UI Mengajar, atau bahkan teman-teman yang lain di sini dalam melakukan intervensi kepada orang tua yang agar tidak terkesan menggurui gitu. Karena kan ada sedikit isu di mana kalau dulu saya dengan teman-teman gerakan UI Mengajar ketika kita melakukan proses pembelajaran untuk anak-anak dan intervensi ke masyarakat di titik aksi, kita merasa ketika kita di kelas kita tahu nih, oh anak-anak ini gimana nih perilakunya gitu, dan kadang kita merasa yaudah kita ingin ngobrolin nih ke orang tua gitu, makanya kita ada program mengunjungi rumah para orang tuanya gitu. Nah, bagaimana sih tipsnya gitu dari Mbak Fitri terkait proses intervensi ini sendiri yang akhirnya tadi tidak menggurui? Kira-kira ada nggak? Ya, kalau kita memang konteksnya orang tua itu kan levelnya itu kayak guru kan, mahal. Jadi seringkali lebih tinggi untuk terus kemudian dengan lu juga belum nikah ngomong-ngomongin gua kan, kasarnya gitu toh. Iya. Nah, dalam konteks itu adalah bagaimana kita menekankan bahwa ini adalah tentang berbagi saja. Berbagi dari sudut pandang kita. Kalau berbagi itu kan bisa siapa ke siapa saja toh. Tetapi kalau terus kemudian kita awali, ibu jangan begini, jangan begitu, bla 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 bla, itu akan menimbulkan defense ke orang tuanya. Kamu siapa sih ngajarin saya, itu anak-anak saya, gitu kan. Walaupun kita tahu bahwa anaknya ini tidak dalam kondisi well-being yang baik, dan itu disebabkan oleh orang tua. Tetapi kan kita nggak bisa semata-mata karena ibu nih anaknya jadi nggak bla 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 bla, atau karena bapak nih, kan nggak bisa. Dalam konteks itu kita sebagai orang ketiga ya dari proses interaksi anak dan orang tua ini. Nah, yang bisa kita poin atau tips yang bisa kita, yang utama menurut saya adalah bagaimana kita membawa diri dalam konteks bahwa kita itu berbagi, bahwa kita adalah teman anak mereka, dan bahwa bukan kita itu mau menggurui mereka sebagai orang tua, tetapi lebih kepada sharing apa yang teman-teman Sadewa lihat terhadap anak si bapak ibu ini, terus bagaimana nih kemudian antara teman-teman Sadewa dan orang tua ini saling bertukar informasi gitu. Jadi tidak ada kesan tidak boleh, sebaiknya tidak terus kemudian ngomong, Bu jangan begitu, jangan begini. Setiap orang tua diajarin untuk tidak melakukan sesuatu terkait dengan anaknya, pasti dia defense. Apalagi terus kemudian yang ngomong adalah orang-orang muda kan. Walaupun memang misalnya nih di desa usianya sama nih, tetapi kan dia udah punya anak 2-3, sedangkan kita nikah aja belum misalnya kan. Dan itu akan membawa posisi bahwa saya lebih berpengalaman dibandingkan kamu. Padahal ilmunya mungkin lebih baik kita dibandingkan mereka. Nah, dalam konteks itu yang bisa kita lihat ada bagaimana pesan yang kita sampaikan adalah berbagi, bukan menggurui, bukan mengajari bahwa yang benar itu ini. Kan konteks kita ada temannya sih anak-anak gitu. Jadi terus kemudian dari sisi saya sendiri juga harus tetap positive thinking. Ada aja respon negatif dari orang tua, kita tidak bisa berharap bahwa semua orang akan bereaksi positif terhadap apa yang kita lakukan, tapi yang terpenting adalah niat kita baik. Kalau terus kemudian tadi balik kepada perubahan perilaku kan bukan hal instan ya. Kalau dari informasi yang kita sampaikan terus kemudian ada reaksi-reaksi yang mungkin negatif, jangan kecil hati. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan ini untuk kepentingan terbaik anak, demi hak anak untuk dapat well-being sejahtera di sekolah ataupun di rumah. Mengalami bahwa reaksi negatif dari orang tua ya itulah sebagai proses hidup, tetapi yang jelas bahwa itu tidak akan bisa menghentikan kita untuk terus berbagi. Gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman untuk tugas mulianya ke sangat susah memang ke daerah pelosok yang jauh dari media, terus kemudian memberitahu orang tua, terus kalaupun kemudian mereka diam saja, bukan berarti kemudian mereka terima, bisa-bisa juga nggak paham apa yang kita ngomong apa dalam otaknya mereka kan.
hanya sebatas sopan santun aja mereka diem gitu kan. Mulai dari tantangan bahasa, mungkin misalnya Randy orang Jakarta terus kemudian ditugaskan di Kalimantan, Pelosok, bahasanya udah jelas beda. Hal-hal seperti itu kan jadi tantangan tersendiri dalam komunikasi kan. Nah itu yang terus kemudian mungkin kita memerlukan tips kedua adalah orang ketiga, dalam arti orang-orang yang berada di dalam komunitas tersebut, yang memahami pandangan Sadewa dan juga bisa menjadi perantara untuk ke orang tuanya. Jadi nggak selalu harus Sadewa langsung. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan, bagaimana kita harus lihat situasinya nih. Apakah si orang tua ini bisa di-approach secara langsung, didekat secara langsung, atau butuh orang pihak ketiga, misalnya RT, RW, atau tokoh agama, atau siapapun lah yang dipandang oleh si orang tua ini. Tetapi kuncinya adalah jangan patah semangat, tetap semangat demi kepentingan baik anak-anak kita. Baik, intinya adalah juga tadi berbagi juga ya Mbak Fitri. Berbagi, kita tidak menggurui atau tidak memberi sebuah komando atau komen langsung ke orang tua, tapi ini loh yang memang kita rasain sebagai, mungkin saat itu sebagai guru, sebagai pengajar, lalu kita sharing tentang itu. Wah, menarik, menarik sekali. Nah, mungkin di sini kita sepertinya juga sudah lebih dari 1 jam, tapi mungkin nggak apa-apa lah sedikit kita lewat 1 jam 15 menit pun juga it's okay kan, juga weekend mungkin teman-teman juga masih bisa sempetin dengar dan ngelihat, dan tentunya ini sangat bermanfaat banget. Kita udah nggak berasa banget ini, Mbak Fitri udah 1 jam gitu, tapi kita juga perlu bisa ada pertanyaan yang menarik juga nih dari teman-teman yang ada di audiens di sini. Nah, saya coba ke satu pertanyaan ya Mbak Fitri ya. Jadi ini ada dari Abi. Abi ingin bertanya, izin bertanya Prof, menurut saya peran ayah sangat penting. Menurut saya peran ayah sangat penting sebagai support system untuk sang ibu dalam mendidik anak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana solusinya jika support system tersebut tidak didapatkan oleh sang ibu gitu. Bagaimana nih pandangan Mbak Fitri terkait itu? Jadi tidak didapat itu kan definisinya bisa beda-beda ya. Ketiadaan ayah, misalnya dalam konteks memang sudah bercerai atau meninggal, itu kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Tetapi kalau konteksnya ada dan tiada, dia ada di dalam rumah sehari-hari, tapi perannya itu yang minimalis. Nah, dalam konteks ini tentu saja sebagai manusia yang harafiahnya adalah berkomunikasi, itu yang harus kita komunikasikan kepada pasangan kita. Tapi yang jadi permasalahan sekarang yang harus saya garis bawahi adalah kapan komunikasi yang tepat. Yang seringkali terjadi, komunikasi itu dilakukan ketika konflik terjadi. Misalnya ketika anak besok orang tua dipanggil ke sekolah, kemudian si ibu nggak bisa, kemudian dimintakan ke ayah untuk bertanggung jawab untuk datang ke sekolah. Nah itu kan berarti ketika ada situasi baru terus kemudian ngomong ke ayah, kemudian ayah dengan segala konteks mungkin ego dan segala macamnya, nah itu keputusan kamu, ya udahlah kamu nggak usah masuk kerja dulu, kamu ke sekolah ngurusin ke sekolah dan segala macam. Itu yang saya bilang waktunya tidak tepat. Nah, mana waktu yang tepat? Kapan waktu? Saat nggak ada masalah. Justru saat nggak ada masalah, bicarakan komitmen bersama orang tua itu seperti apa, peran mana yang bisa dilakukan keduanya. Karena sebenarnya kalau ngomongin orang tua, peran kalau kita ngomongin gender ya, orang yang tidak bisa dilakukan oleh ayah itu kan cuma sebenarnya hamil, melahirkan, mengisi ASI dalam konteks air susu ibu ya. Di luar itu semuanya bisa dilakukan berdua oleh ibu ataupun oleh ayah. Artinya apa? Bahwa perlu sinergitas antara orang tua dan antara ibu dan ayah, karena ini kan anak bersama. Tapi masalahnya untuk mengkomunikasikan ini perlu waktu yang tepat, perlu waktu yang sesuai. Saat ayah misalnya lagi misalnya stres, kondisi pulang ke rumah langsung dilapori begini, ayahnya pun emosi. Tapi ambil waktu yang memang sama-sama tenang, sama-sama nyaman buat kedua orang tua untuk ngobrol dari hati ke hati. Bagaimana ibu membutuhkan dukungan dari ayah untuk pengasuhan. Karena ini adalah untuk kepentingan terbaik anak, sehingga anak juga dekat dengan figur ayah, tidak hanya kepada ibu hal-hal tersebut. Jadi kuncinya itu dari sisi pengalaman saya, sebenarnya banyak sekali orang tua dari sisi ayah yang kemudian berubah kok. Dan kuncinya itu dari mereka, dari si ibu itu ngomongnya, tidak bikin konflik dengan ayah,
Tetapi bagaimana cari waktu yang tenang, cari waktu yang sesuai di dalam kamar, ngobrol dari hati ke hati gitu. Jadi kalau itu ayahnya ada ya. Kalau memang konteksnya ayah tidak ada dalam konteks sudah pisah rumah ataupun bekerja di luar kota, tentu saja bagi saya kunci utamanya tetap adalah kesepakatan seperti apa. Kalau memang tidak bisa dijangkau sama sekali, ya sudah tidak perlu bermimpi bahwa ada support system dari pasangan. Karena memang nggak ada. Ngapain kita berharap sesuatu yang nggak ada, bikin stres sendiri. Tapi bagaimana kita jadi Wonder Woman untuk anak kita. Tapi kalau konteksnya ada terpisah dan segala macam, kembali komunikasi untuk komitmen ini anak bersama. Tapi balik, saya selalu ngomong the worst, terburuknya. The best-nya, orang tua si ayah mau terlibat, dapat insight, dapat kesadaran untuk terlibat dalam pengasuhan. Terburuknya adalah bahwa si anak tidak mau. Nah, ketika sudah tidak mau ini juga apakah selalu ada dua pilihan nih. Ya sudah, nggak mau, berarti tidak dilibatkan atau terus dilibatkan. Karena kan kalau kita ngomongin batu aja dikasih air, lama-kelamaan akan lubang kan. Nah, dalam konteks perubahan peran ayah juga jangan berharap instan gitu loh. Baru ngobrol dari hati ke hati sekali, langsung meminta ayah untuk berubah. Itu kadang-kadang itu hal-hal yang tidak irasional itu yang kemudian bikin kita stres sendiri. Tapi bahwa kita berusaha terus mengkomunikasikan butuhnya keterlibatan peran ayah kepada ayah dalam situasi yang sama-sama menenangkan dan nyaman, itu insya Allah akan selalu membawa perubahan yang lebih baik kepada pasangan. Jadi ngomongnya itu nggak lagi marah-marah, nggak lagi ketika ada perang dunia atau lagi anak bermasalah terus kemudian membahas tentang anak ayah yang tidak peduli. Oh sudah, itu sama aja bikin neraka di dalam rumah. Ayahnya membela diri, orang tua ibunya menyerang, anaknya jadi penonton. Orang tua aku seperti ini, kan? Dan itu tidak akan pernah baik untuk asuhan anak. Balik lagi, karena apa? Anak itu melihat contoh. Kalau kemudian dibuat baik-baik, disuruh baik-baik, rapi-rapi, tapi terus kemudian yang dia lihat ada pertengkaran tiap hari orang tua, ya dari mana dia kemudian belajar welas asih, kasih sayang, sopan, dan lain sebagainya, kan? Baik. Berarti memang tadi ada juga komunikasi meskipun tidak ada salah satu peran yang mendominasi misalkan orang tua ada ayah dan ibu, ternyata yang lebih mendominasi adalah orang tua dari seorang ibu, tentu ternyata harus ada komunikasi juga ya Mbak ya. Dan kalaupun memang konteksnya tiada atau tidak ada, benar-benar tidak ada, ya memang sebagai Wonder Woman adalah sebagai marwahnya seorang ibu ya untuk berjuang untuk dalam perkembangan anak gitu. Jadi, kita harus balik kepada realitas ya. Idealnya anak diasuh oleh kedua orang tuanya. Tapi kemudian memang dalam konteks skenario Tuhan terhadap hidup kita, mungkin memang ada suatu seseorang yang kemudian ditakdirkan untuk sendiri. Nah, ketika terus kemudian dia fokus kepada mencari support system yang lain, kemudian seringkali itu justru kemudian melalaikan si anaknya ini, gitu loh. Jadi ya terimalah itu sebagai suatu bentuk, kalau saya sih menilai sebagai suatu bentuk penghargaan Tuhan kepada kita, berarti kita sanggup mengasuh anak kita sendiri, melabeli diri kita sebagai Wonder Woman demi kepentingan terbaik anak, dan supaya tetap kita kuat dibanding nggak punya suatu ayahnya pergi tak bertanggung jawab dan segala macam, terus kemudian nyari dan segala macam dan menyalahkan situasi atas apa yang terjadi. Tapi kalau masih ada, kunci kali komunikasi dan waktu untuk komunikasinya. Jangan ketika lagi emosi, marah, kemudian ngomongin hal-hal yang kita tuntut si ayah untuk lakukan. Nggak akan bermanfaat. Karena sama masing-masing ego defense mekanismenya keluar ya. Pembelaan dirinya bahwa saya benar, nggak ada solusinya. Oke, baik. Semoga terjawab ya Abi, dan ini juga Abi merespon. Terima kasih banyak, Prof. Berarti penting ya sebelum menikah kita diskusi dengan pasangan, kesepakatan bagaimana dalam mendidik anak. Itu penting sekali. Baik, mungkin kita juga untuk Randy dan pacarnya. Apakah punya anaknya langsung begitu menikah KB atau pengen sama-sama pacaran dulu dalam pernikahan
Sehingga perlu KB berapa tahun, kalau sudah menikah gimana cara ngasuh anaknya, itu sudah harus jadi bahan pembicaraan ketika kita membina hubungan terhadap seseorang ya gitu. Jadi perhatiin ya teman-teman, tadi juga dalam berpacaran bahaslah sampai di titik bagaimana nanti untuk mendidik anak gitu. Tidak hanya nih pacaran-pacaran aja nih juga, tapi juga selain memikirkan kapan nikahnya direncanain bareng-bareng, tapi juga nih ketika sudah punya anak seperti apa mengembangkan parentingnya gitu ya. Karena takutnya kan kita membeli kucing dalam karung. Ngomongnya waktu pacaran indah-indah, tapi begitu menikah pokoknya anak urusan kamu, bukan urusan gua. Gua pokoknya urusannya di luar, bla 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 bla. Padahal harapan kita adalah mengasuh anak bersama-sama, penuh cinta, bla bla bla. Udah nggak nyambung kan harapan antara kenyataan gitu kalau nggak dibahas dari awal, apa yang bisa tahu kan? Kita kan bukan dukun. Gitu. Jadi bahan pembicaraan masa pacaran adalah ngomongin anak juga. Ngomongin anak, kalau bisa cucu juga sekalian ya. Enggak juga ya, terlalu jauh kayaknya Mbak Fitri. Oke, Mbak, ini dari segi waktu juga mepet banget nih. Ada satu pertanyaan, tapi mungkin langsung dijawab singkat aja. Ini pertanyaannya masuk lewat WhatsApp, jadi saya harus baca dulu dari sini. Nih pertanyaannya macam-macam nih. Jadi ada satu pertanyaan nih Mbak dari Naya namanya. Jadi seperti tadi kata Mbak Fitri, bahwa parenting itu baiknya ikut perkembangan zaman dan gak hanya copy paste apa yang mereka alami pada zaman mereka masih kecil. Ada nggak sih cara parenting untuk mendeteksi dan menghadapi masalah anak yang pada zaman sekarang orang tuanya mungkin tidak terlalu terlihat seperti mental health anak, tuanya mungkin tidak terlalu terlihat seperti mental health anak, dampak dari media sosial mungkin. Sebentar, saya bingung. Orang tuanya mungkin tidak. Oke, mungkin iya, jadi lebih ke ada nggak sih cara parenting untuk mendeteksi dan menghadapi masalah anak yang terjadi di zaman sekarang gitu? Singkat aja mungkin, Mbak. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa memberikan pengasuhan sama dengan bagaimana dulu kita dibesarkan, artinya antena-antena kita untuk mengembangkan diri secara otomatis akan muncul. Dengan begitu, bahwa kita akan selalu terpicu untuk terus berkomunikasi misalnya dengan anak. Sebenarnya tanya apa sih yang kamu mau sambil tetap upgrade diri kita untuk memahami tentang teknologi. Karena misalnya sekarang itu era teknologi 4.0, gimana kalau dulu pernah nggak sih kita terbayang bahwa untuk misalnya beli tempe aja itu harus nggak perlu ke pasar, lewat tangan kita bisa beli tempe dan tempenya datang ke rumah kita. Dan sekarang itu mungkin, artinya apa? Bahwa kita perlu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada. Jadi ketika kita ngobrol sama anak sudah benar-benar terpapar oleh teknologi, kitanya pelongo-pelongo. Artinya bahwa ketika sudah nggak nyambung, anak pun akan dengan mudah pergi dari sisi kita. Ya memang sebagai orang tua kita harus terus upgrade dalam arti terus mengembangkan diri untuk memahami situasi yang ada. Nggak perlu jadi psikolog untuk jadi orang tua. Yang perlu itu cuma keterbukaan pikiran untuk terus belajar. Bukankah dari sisi pendidikan pun sebenarnya pembelajaran itu seumur hidup ya, sampai kita mati. Pendidikan tuh pembelajaran itu nggak sebatas formal, universitas, sekolah, kan nggak hanya itu. Bahwa belajar itu bisa mengakses apapun. Nah, dengan konteks itu kita motivasi terus untuk berkembang, untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan anak, memahami dunia anak, terus kemudian mencapai solusi yang win-win, sama-sama menang. Dipahami oleh anak, disepakati oleh orang tua. Dalam arti orang tua menyampaikan apa yang diinginkan, si anak menyampaikan apa yang diinginkan, terus next-nya apa nih? Karena kita kan keluarga nih, bahwa dalam keluarga itu kita harus saling bantu, tolong menolong dan lain sebagainya. Itu konteks yang harus sama-sama kita sadari bahwa kalau ngomongin ilmu deteksinya, buka diri, kembangkan diri untuk terus berkomunikasi dan merespon dan memahami situasi zaman yang ada di dalam bagaimana sekarang kita mengasuh anak. Samanya nggak zaman lalu lagi. Sekarang bagaimana semua bisa dilakukan secara digital. Sekarang bagaimana semua kadang-kadang ketika ngomong sama anak itu harus tatap muka. Tapi dengan era sekarang kadang-kadang lebih efektif
Ada soalnya cerita bagaimana serumah, tapi terus kemudian ternyata lebih bisa hati ke hati antara anak dan orang tua dilakukan via WA. Bayangkan tapi dalam serumah. Ya nggak masalah kan, medianya bisa apa saja. Justru kita diuntungkan bahwa kita di kamar kita, anaknya di kamarnya, terus kemudian kita komunikasi. Yang penting kan hasilnya, atau bukan caranya. Karena bisa saja misalnya kalau bertemu langsung orang anak ada segan, ada apa dan segala macamnya kan. Jadi komunikasi via online itu lebih efektif. So what? Kalau memang itu jadi menghasilkan sesuatu, membuat anak jadi lebih baik, orang tua lebih nyaman dibandingkan tatap muka di rumah, terus kemudian yang muncul adalah konflik-konflik, terus kemudian bahkan mungkin kekerasan. Gitu. Jadi kita gunakan aja teknologi aja untuk komunikasi dengan anak. Itu sih prinsipnya. Mau bentuk caranya apapun itu, outputnya tetap jelas gitu ya Mbak ya. Oke, semoga terjawab dari semoga terjawab dan Naya bisa tahu terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Gitu. Nah, ini juga sudah di waktunya. Mungkin saya sedikit mau wrap up aja dan saya berharapnya setelah ini juga Mbak Fitri bisa menyampaikan secara singkat closing remarks-nya terkait dengan tema yang sudah kita bahas hari ini. Kalau saya lihat dari tadi secara keseluruhan, memang positive parenting dan responsive parenting ini dua hal yang berbeda tapi ternyata saling berkaitan gitu. Bagaimana responsive parenting kita mendidik anak ketika dari usia masa lahir sampai sekitar mungkin umur 5 tahun dan saat sudah sekolah, ketika anak-anak sudah sadar beberapa hal yang terkadang harus didiskusikan gitu, itu juga di titik dimana positive parenting masuk gitu. Bagaimana orang tua bisa mencoba memberikan sesuatu hal yang positif untuk anaknya dan tentunya semuanya harus sekali lagi terkait dengan komunikasi antara anak dan orang tua. Dan saya berharapnya juga tentu kita yang menonton di sini juga bisa melihat insight dan mendapatkan sesuatu yang akhirnya juga bisa diterapkan nih bagi para orang tua masa depan ke depannya gitu. Nah, mungkin dari penutup nih dari Mbak Fitri, singkat saja bagaimana secara keseluruhan dan ya closing remarks-nya aja silakan Mbak Fitri. Jadi tampilan pengasuhan itu terus berkembang ya, itu prinsipnya. Dengan begitu zaman juga terus berkembang, artinya bahwa kita tidak bisa copy paste bagaimana dulu kita dibesarkan, kemudian dipastekan, dipaste disamakan dengan bagaimana kita mengasuh anak. Karena semuanya berubah, semuanya berproses. Jadi kebijaksanaan untuk terus mengembangkan diri itu akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengasuhan dan juga bagaimana terlibat dalam pendidikan anak-anak. Jadi kuncinya fleksibilitas, keterbukaan diri. Oke, fleksibilitas dan keterbukaan diri. Baik, kalau gitu kita sudah di penghujung acara. Kayaknya sangat menarik sekali nih bahasan ini dan tidak terlepas bagi orang-orang yang sudah mempunyai anak, tapi bagi orang-orang yang kedepannya juga akan mempunyai anak dan berkeluarga, ini sebuah hal yang sangat informatif. Sekali lagi terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatannya di siang hari ini dan tentunya juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mantengin nih di Instagram Live bersama Sayap Dewantara Indonesia gitu. Dan tentu terima kasih atas kesediaannya Mbak Fitri membagi pengalamannya kepada kita hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama di kegiatan lainnya dan terima kasih kembali lagi. Oke, kalau gitu memberikan kesempatan saya untuk berbagi dan kembali kuncinya Sadewa, kalau masih teman-teman Sadewa pacaran, ingat bahas juga tentang anak ya. Ingat, bahas tentang anak. Jangan bahas yang mesra-mesra aja. Gitu ya, Mbak ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fitri dan selamat berakhir pekan. Terima kasih semuanya teman-teman di sini. Ya. Iya.